Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar Amin, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast kelompok dengan membahas mengenai tema kompeten dan deskripsi SWOT analisis kompeten di tempat kerja. Baik, langsung saja saya minta kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pendapatnya mengenai kompeten. Saya Eko Firatno. Berikut adalah definisi nilai kompetensi. Kompetensi adalah salah satu dari nilai dasar berakhlak yang harus ditanamkan pada diri. Kata kompeten sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu kompetensi, artinya kecakapan ataupun kemampuan. Banyak ahli mengatakan bahwa kompetensi adalah dasar dari karyawan baru, selain dari mereka menyebut kompetensi adalah berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Di luar hal itu, penilaian kompetensi juga didasarkan pada aspek kemampuan pemahaman, pengkajian umpan balik, dan permohonan. Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang standarisasi kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan pendapat lain mengatakan bahwa kompetensi adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi terhadap organisasinya. Perkenalkan, nama saya Jumrana, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis kompeten ASN. Menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi terbagi menjadi 3, dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknik merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik dan berkaitan dengan bidang jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan selanjutnya, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya kebangsaan, etika, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran penting dan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022 lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh perilaku kompeten. Contoh dari perilaku kompeten dapat kita lihat dari panduan perilaku atau kode etik untuk kontrol tersendiri, yakni 1. Meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, dengan keingintahuan yang tinggi mengikuti pelatihan dan seminar-seminar mengenai penemuan teknologi atau produk terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Proaktif dalam membuat inovasi yang dapat membantu pekerjaan. Yang kedua, membantu orang lain belajar saat kita mendapatkan ilmu, informasi, atau teman-teman kita dapat membagikannya kepada teman yang belum mengetahuinya. Memiliki kemampuan yang diplomatik dan persuasif yang dapat menumbuhkan semangat belajar dari teman kantor kita. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik,
Contohnya, semangat berprestasi untuk mencapai target kerja saat mengerjakan tugas jabatan kita, selalu menyelesaikan dengan hasil yang optimal dan teliti saat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyuddin Ahmad. Pola pengembangan kompetensi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi ASN dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pelatihan. Pendidikan formal yakni dengan pemberian tugas belajar. Tujuan pemberian tugas belajar adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Sedangkan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilaksanakan melalui jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk latihan klasikal dilaksanakan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar kursus, dan penataran. Pelatihan juga dilaksanakan dengan ketentuan, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang, berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan tingkat nasional, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosiokultural, seminar konferensi sarasehan, loka karya workshop, kursus penataran atau bimbingan teknis. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi dalam bentuk latihan non-klasikal dilaksanakan paling kurang melalui bimbingan e-learning di tempat kerja, latihan di alam bebas, dan pelatihan jarak jauh atau magang. Terima kasih. Ada beberapa kompetensi utama yang perlu dimiliki aparatur sipil negara seperti kompetensi teknis. ASN seharusnya bisa memahami urusan teknis pemerintah mulai dari hal-hal yang mendasari sehingga menyeluruh. ASN juga harus terus meningkatkan kemampuan dan kepemimpinan kualitas dirinya. Kualitas kepemimpinan adalah kemampuan membagi tugas. Hal ini sejalan dengan tujuan politik desentralisasi yang dapat membagi kewenangan. Adapun analisis SWOT kompeten yang ada di lingkungan kerja yaitu isu kurangnya minat ASN untuk mengikuti pelatihan dan seminar. Kompeten adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Perilaku kompeten merupakan hal yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam membuktikan kompetensinya dalam bekerja. Adapun kekuatan atau strength ialah menambah wawasan dan skill serta bisa mendapatkan pengalaman baru. Untuk kelemahan atau weakness, minat belajar yang kurang dan manajemen waktu ASN yang kurang. Peluang atau opportunity, meningkatnya skill dan keterampilan ASN dalam mengerjakan tugasnya. Dan terakhir, ancaman atau threat, belum adanya kesadaran ASN untuk memanfaatkan waktu luang dengan cara mengikuti pelatihan untuk mengembangkan skill dan pengetahuannya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.